semua. Adik-adik, hari ini kakak-kakak senang sekali dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun adik-adik semua masih beribadah di rumah. Nah adik-adik, karena minggu ini adalah minggu pertama Advent, maka sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyalakan satu lilin sambil bernyanyi dari Gita Bakti 127, satu lilin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kakak mengajak adik-adik semua, mari kita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos pada IMPA hari ini yaitu akan dilayani oleh Kak Putri, Kak Novi, dan Kak Elo. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kakak ngajak adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 73 bait yang pertama, Biarlah Semua Anak. Sekarang kita akan menghadap Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Nupli. Adik-adik mari lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan yang telah Bapak berikan kepada kami, sehingga anak-anakmu dapat kembali berkumpul dan mengikuti ibadah IMPA. Saat ini ya Bapak, kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita siapkan apa aja ya Kak Nupli? Yang terpenting yaitu ada Alkitab Kak Putri. Ya, lalu buku catatan dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 135, bait yang keempat, Sabdamu Abadi. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa diam dan mendengarkan firman Tuhan tersebut dengan baik. Berkati juga kakak dan bunda layan
yang akan memberitakan firman Tuhan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita selalu sukacita mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, salam sehat selalu ya. Adik-adik, firman hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Lukas 5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-26. Nah, firman Tuhan hari ini dibacakan oleh teman kita, Julio Farel Christian Kago dari Ranting, Nazaret. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Demikian bunyinya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yehuda dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan. Adik-adik, dari firman yang terambil dari kitab Lukas ini berisi tentang segala karya pelayanan Tuhan Yesus. Salah satunya tentang karya penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mengajar dalam sebuah rumah. Banyak sekali orang-orang yang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang yang datang mengangkat atau mengusung temannya yang sakit lumpuh. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan, kalau orang yang sakit lumpuh itu pasti tidak bisa berjalan atau menggerakkan kakinya, dan pasti hatinya bagaimana adik-adik? Sedih ya adik-adik ya. Nah, teman-temannya itu ingin membawa orang yang sakit lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tetapi mereka tidak bisa lewat ya adik-adik, karena mereka melihat banyak orang yang duduk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tentu adik-adik
orang lumpuh ini sedih ya adik-adik kalau tidak dapat bertemu Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, teman-temannya tetap berjuang ya adik-adik, berusaha agar mereka dapat membawa orang yang sakit lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka berusaha membawa orang yang sakit lumpuh ini melalui atap rumah, karena mereka sangat yakin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu diturunkan dari atas ya. Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus memaafkan orang lumpuh itu dan menyuruh orang lumpuh itu bangun dan gulung kasurnya. Seketika itu orang lumpuh itu bisa berjalan lagi adik-adik. Tuhan Yesus hebat, dapat menyembuhkan orang lumpuh itu ya. Banyak sekali adik-adik orang yang takjub dan heran. Lalu mereka memuliakan Tuhan bersama dengan orang lumpuh itu. Nah, coba adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang pernah sakit? Ayo. Nah, pasti adik-adik pernah ya, badannya merasa tidak enak ya adik-adik ya, sakit, lemah. Nah, adik-adik, kalau kita sakit itu rasanya bagaimana adik-adik? Semangat enggak? Pasti tidak semangat ya adik-adik ya. Pasti rasanya apa adik-adik? Malas untuk makan, terus tidak bisa bermain dengan teman-teman, lesu rasanya ya adik-adik ya, lemas, maunya tidur saja ya adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, mama dan papa adik-adik pasti selalu berdoa kepada Tuhan Yesus untuk adik-adik supaya sembuh. Nah, adik-adik, bukan mama papa saja yang berdoa, adik-adik pun juga harus berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik melalui makanan dan obat-obatan yang adik makan dan minum ya adik-adik. Nah, dalam sehari-hari pun juga begitu adik-adik. Kita juga harus sejak dini mempunyai sikap peduli ya adik-adik ya. Nah, seumpama kita melihat ada teman kita yang jatuh nih adik-adik. Adik-adik jangan hanya diam saja ya. Nah, kalau melihat ada temannya yang jatuh, adik-adik harus mau menolong ya adik-adik ya. Nah, dan selain itu adik-adik juga harus selalu mendoakan teman-temannya ya adik-adik ya. Entah itu temannya sehat atau sakit, adik-adik juga harus mendoakan mereka. Dan adik-adik pun juga harus selalu rajin berdoa ya adik-adik. Meskipun adik-adik sehat, adik-adik harus tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena adik-adik masih diberikan kesehatan ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, aktivitas di hari ini kakak hanya mengajak adik-adik untuk berdoa, dan adik-adik mulai sejak dini harus peduli ya adik-adik ya pada mama papa di rumah, kakak atau adik. Dan bukan hanya di dalam rumah saja adik-adik ya, saat adik-adik beraktivitas bermain bersama teman atau belajar di sekolah, adik-adik harus tetap peduli dengan teman-temannya ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Adik-adik jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Adik-adik, kalau adik-adik susah, adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk membantu adik-adik. Untuk menyiapkan bahan-bahan aktivitasnya ya Kak Nufli. Iya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kakak mengajak adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90 bait yang ketiga, Yesus sayang padaku. Pakai gerakannya ya.
sudah tiba saatnya kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Nofli. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Adik-adik harus duduk di tempat, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati untuk pimpinan-pimpinan. Tuhan beri hikmat bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Terkhusus kami mau berdoa untuk Pulau Bali di tempat ini. Bapak jaga lindungi sertai Pulau Bali kami. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang dalam studinya. Kiranya Bapak memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan agar dalam studinya adik-adik dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih ya Bapak, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik. Kiranya Bapak memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, memberkati berkat dalam kehidupan orang tua adik-adik. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapak, yang Bapak telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 38 bait yang pertama, mari bersyukur semua. Adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik berikan nanti bisa minta tolong ke Mama dan Papa ya Kak Nofli untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 40 bait yang pertama, apapun juga menimpamu.
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita doa untuk persembahan dan berkat. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memberikan sedikit berkat dari yang kami punya. Tuhan berkati agar persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu dan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami berkat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari, ayo Kak Putri, kita ajak adik-adik semua untuk mengucapkan Maranatha. Kita hitung ya adik-adik. Kakak dan Kak Nufli akan hitung bergantian ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari